Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggi Pramita Stuti. Perkenalkan, nama saya Devia Ramadhani. Kami akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah akuntansi. Pengertian akuntansi. Akuntansi sering disebut juga bahasa bisnis karena akuntansi dapat memberikan informasi tentang keadaan suatu perusahaan yang digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan perusahaan tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Dari segi bahasa disebut account yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan sehingga menjadi accounting. Menurut Sumarsono, akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melapor informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Asosiasi Akuntansi Amerika adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkannya oleh penggunaannya. Jadi dapat kita simpulkan akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Laporan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis oleh pemakai informasi tersebut. Sejarah perkembangan akuntansi. Sistem pencatatan telah ada dalam berbagai peradaban sejak kurang lebih tahun 3000 sebelum Masehi. Di antaranya adalah peradaban Kaldea, Babilonia, Assyria, dan Samaria. Kemudian peradaban Mesir, peradaban Cina, peradaban Yunani. Pencatatan belum dilakukan secara sistematis dan belum lengkap. Di Italia, pedagang-pedagang Venesia melakukan pencatatan transaksi keuangan lebih sistematis. Pada tahun 1994, Luca Pacioli mempublikasikan buku Summa de Arithmetica Geometrica Proportiona et. Pada tahun 1494, Luca Pacioli mempublikasikan sebuah buku yang berisi ilmu-ilmu pasti. Namun dalam buku ini terdapat bagian yang berisi pembukuan untuk para pengusaha. Bagian tersebut menggambarkan pembukuan berpasangan. Dia menyatakan bahwa tujuan pembukuan adalah untuk memberi informasi yang tepat bagi para pedagang mengenai aset dan kewajibannya. Debit dan kredit digunakan untuk melakukan pencatatan secara berpasangan. 3 buku yang digunakan yaitu memorandum, jurnal, dan buku besar. Luca Pacioli dikenal sebagai bapak akuntansi dunia. Sejak tahun 1642, pembukuan di Indonesia sudah menerapkan akuntansi. Akuntansi mulai digunakan setelah adanya UU Tanah Paksa. Pengusaha-pengusaha swasta Belanda mulai banyak menanamkan modalnya di Indonesia sehingga perkembangan usaha makin meningkat. Oleh karena itu, akuntansi makin dibutuhkan pengusaha-pengusaha Belanda tersebut. Dalam sistem pembukuannya menggunakan sistem kontinental. Pada masa pembukuan Jepang, Indonesia masih menggunakan sistem kontinental karena banyak pengusaha yang masih memakai tenaga yang berasal dari Belanda. Walaupun berangsur-angsur perannya memulai merubah dan berkurang. Pada akhir abad ke-19, sistem pembukuan mulai berkembang di Amerika yang sering disebut dengan akuntansi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, maka ada pertengahan abad ke-20 dipakailah komputer sebagai pengolah data
akuntansi sehingga data akuntansi dapat diselesaikan dengan baik dan efisiensi. Pada saat Indonesia sudah merdeka, pembukuan masih menggunakan sistem kontinental karena banyak lembaga pendidikan yang masih menggunakan tenaga pengajar dari Belanda. Setelah tahun 1660, Indonesia mulai menggunakan sistem Amerika, yaitu Anglo-Saxon, karena dipandang lebih efisien dan lebih praktis. Sedangkan perkembangan akuntansi di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut. A. Di Indonesia, akuntansi berkembang sekitar 1642, tepatnya pada zaman VOC. B. Masa kependudukan Jepang selama 1942, selesai di 1945, sistem akuntansi tetap menggunakan pola Belanda. C. Tahun 1957, proses pengembangan akuntansi di Indonesia semakin pesat dengan dibentuk Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. D. Pada 1973, IAI merumuskan prinsip akuntansi Indonesia atau PAI. E. Tanggal 1 Oktober 1994, revisi PAI dan mengubah menjadi standar akuntansi keuangan. Ke 1 September 2027, SEC direvisi berisi 59 pernyataan SEC, akuntansi syariah dan 7 SEC, interpretasi SEC. Tujuan akuntansi. Akuntansi bertujuan untuk memberikan informasi mengenai data dan gambaran kondisi sebuah perusahaan atau lembaga. Informasi tersebut dibuat secara struktural, rinci, teratur, dan saling terkait atau tersistem. Tujuan CIA sendiri berkaitan dengan transaksi internal dan eksternal perusahaan atau lembaga dalam kegiatannya sehari-hari. Selain itu, informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap berbagai kewajiban. Dengan demikian, secara umum manfaat akuntansi adalah sebagai berikut. A. Membuat perencanaan dan pengawasan secara efektif. B. Menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan yang tepat, baik bagi manajemen maupun pihak eksternal. C. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditor, pemerintah, dan sebagainya. Akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis. Semakin seorang menguasai bahasa ini, maka akan semakin baik pula orang tersebut menangani berbagai aspek keuangan dalam kehidupannya. Sekian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.